Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Iskandar Nugraha dalam mata pelajaran kimia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahan materi. Oke, apa itu materi? Ya, apa itu materi? Nah, sebelum kita membahas tentang materi itu apa, coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Ada kucing, ada air, ada ceri, ada lilin, dan satu lagi pulpen dan apa namanya itu? Balon udara, ya, balon udara. Oke, sekarang Bapak tanya, semua benda yang Bapak tampilkan ini, baik itu benda yang hidup maupun yang mati, apakah memiliki massa atau memiliki berat? Pastinya punya ya. Dan menempati ruang atau memiliki volume? Tentu saja punya. Nah, itu maksud dari materi ya. Jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, lalu materi itu memiliki sifat-sifat ya. Nah, sifat materi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Oke. Nah, maksud dari sifat fisika adalah keadaan fisik suatu benda tanpa ada perubahan zat yang baru, ya. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang dimiliki oleh suatu benda, ya, di mana benda tersebut mengalami perubahan zat, ya, jadi berubah menjadi zat yang baru. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari sifat fisika, ya. Ada banyak ya. Yang pertama ada warna, bau dan rasa, ya. Yang kedua ada massa jenis. Yang ketiga ada kelarutan. Yang ketiga adalah titik didih dan titik leleh. Ya, titik didih dan titik leleh ini merupakan suhu yang diperlukan untuk mendidihkan atau melelehkan suatu benda atau suatu zat, ya, seperti itu. Selanjutnya daya hantar listrik dan panas. Ya. Kemudian kekerasan dan kelenturan. Itu salah satu contoh dari sifat fisika. Oke, selanjutnya sifat-sifat kimia. Nah, sifat-sifat kimia yang pertama adalah mudah membusuk, yang kedua adalah mudah terbakar, yang ketiga adalah mudah berkarat, ya. Yang keempat adalah mudah bereaksi. Oke, itu sifat-sifat kimia ya. Jadi ada 4. Jadi kita cukup menghafal sifat kimia saja karena sedikit jumlahnya ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang Bapak tes ya. Nah, di sini ada salah satu contoh soal ya. Manakah yang merupakan sifat kimia dari tembaga? A. Meleleh pada suhu 1284. B. Massa jenisnya 8,96 gram per cm kubik. C. Konduktor listrik dan panas yang baik. D. Berubah menjadi zat yang berwarna hijau jika bereaksi dengan klorin. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata jika bereaksi. Nah, jika bereaksi ini merupakan salah satu dari sifat kimia, ya. Berarti jawabannya adalah D, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, materi itu bisa mengalami perubahan, ya. Nah, perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat yang baru. Oke, jadi perbedaannya itu ya. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru atau disebut juga reaksi kimia. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, perubahan fisika salah satu contohnya yaitu perubahan wujud zat. Ya, di sini Bapak sertakan diagram dari perubahan wujud zat. Zat itu dibagi menjadi 3. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Ya. Nah, nomor 1 ya itu adalah yang disebut juga dengan mencair ya. Jadi perubahan dari zat padat menjadi cair. Ya.
Yang kedua itu membeku. Membeku itu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat, ya. Itu. Yang ketiga adalah menguap, ya. Menguap itu berubah wujud zat dari zat cair menjadi gas, ya. Yang keempat itu mengembun. Mengembun itu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair, ya. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Itu perubahan wujud dari gas menjadi padat, ya. Seperti itu. Oke, coba perhatikan. Ini ada gambar es mencair. Nah, es mencair ini masuk ke dalam, nah ini dari perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang kedua, ini ada gambar air yang Bapak didihkan, ya. Ketika mendidih, air itu menggelembung, ya, menggelembung. Berarti kalau menggelembung berarti berubah wujudnya dari cair menjadi gas, ya, atau yang disebut dengan apa? Menguap, ya. Itu. Oke, yang terakhir ini adalah salah satu contoh perubahan wujud zat dari kapur barus, ya. Kapur barus ini kan padat. Ya, contohnya misalkan ada kamper nih, biasanya disebut kamper, ya, kamper di lemari misalkan. Kamper itu kan berwujud padat, tapi ketika lemari kita buka, tercium aroma kamper. Berarti merubah wujudnya dari padat menjadi gas, ya, atau menyublim, ya. Gitu. Oke, ini salah satu contoh dari perubahan fisika, ya, yaitu pelarutan. Nah, di sini ada gambar air dan garam. Oke. Misalkan kalian ingin memasukkan garam ke dalam air, apakah akan melarut atau tidak? Pasti jawabannya melarut, ya. Nah, ada kasus yang kedua, yaitu ketika Bapak ingin mencampurkan antara air dan pasir, apakah akan melarut? Tentu jawabannya tidak akan melarut. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan fisika, ya. Cukup dua saja, ya. Oke. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia, salah satu ciri dari perubahan kimia yang pertama adalah terjadinya perubahan warna. Misalkan Bapak punya apel nih. Apel ketika Bapak gigit, nah, ketika Bapak gigit apa yang akan terjadi? Nah, kemudian apel tersebut kita diamkan, ya. Ketika diamkan, maka akan berubah warnanya menjadi putih putih tulang. Lalu ketika diamkan lagi beberapa menit kemudian, yang akan terjadi adalah perubahan warna yang semakin mencolok, ya. Berubah warnanya menjadi warna kuning kecoklatan, ya. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini ada penjelasannya, ya. Ini terjadi karena ada zat yang disebut dengan asam askorbat dalam kandungan apel ini teroksidasi, ya, atau bereaksi dengan oksigen, ya. Seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan nih bagaimana perubahan warna itu bisa terjadi, tentunya dengan kasus yang berbeda, ya. Oke. Selanjutnya perubahan kimia selanjutnya cirinya yaitu terjadi perubahan suhu. Nah, berdasarkan perubahan suhu, reaksi kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, salah satu contoh dari reaksi eksoterm yaitu petasan yang meledak. Jadi energinya keluar. Jadi eksoterm itu energinya keluar, ya. Oke. Selanjutnya, contoh dari reaksi endoterm, ya, itu adalah reaksi fotosintesis, ya, atau reaksi yang memerlukan energi atau menghasilkan energi, ya. Itu nanti akan dijelaskan lebih rinci di pertemuan yang selanjutnya, di kompetensi dasar yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya, perubahan kimia, ya, salah satu cirinya itu terjadi pembentukan endapan, ya. Pembentukan endapan. Di sini Bapak berikan contoh gambar, ya. Ada dua tabung reaksi yang dicampurkan, yang satu warnanya bening, yang satu bening juga, ya, atau tidak berwarna, ya. Dalam kimia itu tidak ada istilah air putih, yang ada air bening, ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa endapan yang terbentuk di sana, ya, disebut peraklorida, di mana peraklorida ini merupakan hasil endapan dari reaksi antara
perak nitrat, dan natrium klorida. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya perubahan kimia yang terakhir adalah pembentukan gas. Nah, pembentukan gas ini eh, merupakan salah satu sifat dari reaksi kimia yang khas, ya, yang nanti Bapak akan praktekkan di sesi kedua, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah korosi. Nah, korosi termasuk dari reaksi kimia juga atau perubahan kimia. Nah, di mana reaksi korosi ini adalah reaksi perkaratan pada logam. Logamnya bisa apa saja, tapi yang paling umum itu adalah besi, ya, karena besi merupakan salah satu jenis logam yang mudah berkarat. Ya, seperti itu. Lalu apa saja sih yang menjadi faktor dari terjadinya korosi? Oke, yang pertama adalah air atau H2O, ya. Yang kedua adalah oksigen atau O2, ya. Dan yang ketiga adalah asam. Nah, asam ini bisa kita jumpai di air hujan karena mengandung asam karbonat atau H2CO3. Jadi kalau kalian menemukan pagar di luar, kena angin, kena hujan, ya, kena kelembaban udara, kena oksigen, maka akan lebih cepat berkarat. Lalu bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya perkaratan? Oke. Yang pertama bisa dengan cara mengecat. Ya, misalkan di sini ada gambar pelek motor yang dicat nih, ya. Selanjutnya bisa juga dengan dilumuri dengan oli. Ya, ini contoh pada rantai sepeda motor, ya. Dan ada juga ini tin plating atau dilapisi dengan timah, contohnya pada perabotan rumah tangga, ya. Selanjutnya pencegahan korosi dengan galvanisasi, ya, atau lapis seng atau zinc, ya. Ini contohnya ada ya di gambar yang Bapak sertakan. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah chromium plating atau lapis krom. Nah, ini biasanya karakteristiknya lebih mengkilap, ya, daripada sebelum dilapisi dengan krom. Contohnya pada bumper mobil, ya, atau pada velg motor atau pada tameng knalpot, ya, seperti itu. Kalau anak-anak otomotif seperti kalian TBSM pasti tahu ya lapis krom ini. Oke. Nah, cukup sampai sekian sesi yang pertama dari Bapak, ya. Ini ada sedikit quote dari seseorang yang Bapak kagumi, ya, yaitu dari siapa tuh? Zig Ziglar, ya. Nah, kamu tidak harus hebat untuk memulai, ya, tapi kamu eh, harus memulai untuk menjadi hebat, ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di sesi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.